السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ارفع هذه الدعوة آتي سيدنا محمد رسول الله. الحمد لله الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي بقوله وفعله. اللهم صل وسلم
على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين رحمكم الله, Alhamdulillah thumma alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang penuh dengan keberkahan, hari yang penuh dengan kemuliaan dan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, kita masih bisa berkumpul untuk menunaikan salat wajib yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala aktivitas yang kita lakukan pada hari ini, ibadah yang kita lakukan pada saat ini, doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala hajat-hajat keinginan kita, dan Allah Subhanahu wa taala tidak mengeluarkan kita dari pintu masjid ini, melainkan Allah Subhanahu wa taala telah menggugurkan segala dosa-dosa kita. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, An-Nabi sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam beliau bersabda, innal mu'min idza adnaba kanat nuqtatu sauda fi qalbihi. Sesungguhnya apabila seorang mukmin, apabila dia melakukan satu perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, kanat nuqtatu sauda fi qalbihi, maka saat itu juga Allah Subhanahu wa taala telah menaruh atau menorehkan satu noda hitam di dalam hatinya. Fa idza taba wa naza'a wa sukila qalbuhu, maka apabila seorang mukmin tersebut dia menyadari apa yang dia lakukan itu adalah bentuk dosa dia kepada Allah Subhanahu wa taala, wasta'taba, dan dia tidak akan pernah melakukan hal perbuatan itu lagi, dan dia telah menyadarinya, sukila qalbuhu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapus norehan-norehan hitam tersebut di dalam hatinya dan membersihkan hatinya. Wa in zadat hatta yughlaqa qalbuhu, namun apabila sebaliknya dia tidak merasa bahwasanya apa yang dia lakukan itu adalah bentuk dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, hatta yughlaqa qalbuhu, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala pun akan membiarkan hatinya tertutup oleh noda-noda hitam tersebut. Fadzalikar ranul ladzi, maka sesungguhnya ketahuilah bahwa sejatinya penutup hati daripada manusia itu adalah perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan sendiri. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sungguh hal yang mereka lakukan itu adalah hal yang mereka tidak ketahui sebelumnya, bahwasanya dosa yang mereka lakukan adalah sejatinya itu adalah sebab tertutupnya hati-hati mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apabila seseorang telah terus-menerus menorehkan tinta hitam di dalam hatinya, maka ketahuilah ayuhal hadirin, sesungguhnya noda-noda tersebut akan menyelimuti hati kita, dan dengan sendirinya hati kita akan tertutup, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengunci hati-hati mereka yang telah tertutup. Maka dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Jarir At-Tabari, beliau mengatakan bahwasanya ketahuilah apabila iman seseorang tidak lagi mampu untuk menembus atau mencari jalan di dalam hati sanubari manusia, sungguh kekufuran akan terus-menerus datang menghampiri mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun di dalam hadis yang lain beliau mengatakan, kullu bani adam khatta'un wa khairul khatta'ina tawwabun. Sebagian besar dari manusia itu adalah mereka pelaku kesalahan, namun sebaik-baik pelaku kesalahan adalah mereka yang sadar akan kesalahan mereka dan mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah,
kalau seandainya kesalahan-kesalahan yang kita lakukan itu bersifat di dalam meninggalkan aktivitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka syarat untuk mengganti atau menggugurkan dosa-dosa tersebut adalah dengan kita melakukan penggantian terhadap ibadah-ibadah yang kita lakukan, atau kita mengqadha dari ibadah-ibadah yang kita tinggalkan tersebut. Namun apabila kesalahan-kesalahan itu terjadi lantaran kita dengan manusia, kita dengan hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh hal yang mampu untuk bisa menggantikan dari dosa yang kita lakukan adalah dengan satu syarat. Kata Allah Subhanahu wa taala, apa syaratnya? Adalah dengan cara menghalalkan orang yang kita zalimi dan dia memaafkan apa-apa yang kita pernah lakukan kepada dirinya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man kanat mudlimatun li akhihi falyatahallalhu minha." Barang siapa yang melakukan satu bentuk kezaliman atau bentuk kejahatan kepada seseorang satu saja, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "falyatahallalhu minha." Maka hendaklah orang tersebut meminta kehalalan darinya atau meminta keridhaan darinya. Kenapa? Fa innahu laisa thamma dinar wala dirham. Karena sesungguhnya kelak di yaumil qiyamah seseorang tidak akan pernah mampu membayar kesalahan-kesalahan yang dia lakukan dengan harta-harta mereka. La, dengan jabatan mereka tidak. Karena sesungguhnya kelak di yaumil qiyamah harta mereka, jabatan mereka, nama besar mereka, jubah-jubah mereka, sesungguhnya kelak di yaumil qiyamah tidak akan berpengaruh bagi Allah Subhanahu wa taala. Min qabli an ya'khudha li akhihi min hasanatihi. Sebelum datang waktu tersebut, kebaikan-kebaikan yang mereka punya selama di dunia akan dilimpahkan kepada saudara-saudara mereka yang mereka zalimi. Fa in lam yakun lahu hasanat ukhidha min sayyiati akhihi faturihat alaih. Lantas bagaimana kalau seandainya kebaikan-kebaikan yang dia punya selama di dunia telah mereka habiskan untuk saudara-saudara mereka, lantas ada saudara-saudara mereka yang mereka zalimi selama di dunia ini belum menerima hak-haknya. Fa in lam yakun lahu hasanat, maka apabila kebaikan-kebaikan itu telah tidak tersisa lagi di dalam hati mereka, di dalam akhlak mereka, di dalam amal mereka, sesungguhnya ketahuilah ayuhal hadirin, keburukan-keburukan orang-orang yang telah kita zalimi akan dilimpahkan kepada kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sungguh merugi apabila mereka melakukan semena-mena terhadap hal-hal apa-apa yang mereka lakukan di dunia ini. Karena sesungguhnya wal akhiratu khairul laka minal ula, sesungguhnya akhirat itu akan lebih baik daripada mereka. Maka ini pun sama redaksinya dengan hal yang pernah diceritakan oleh Syekh Ibrahim bin Adham tatkala beliau melihat salah seorang anak kecil menangis di hadapan ibunya. Sang anak menangis meminta maaf kepada sang ibu. Begitu tangisan itu pecah, namun sang ibu memasang wajah yang begitu murka amarah kepada sang anak, karena sang anak telah melakukan satu kesalahan yang mungkin sang ibu tidak akan mampu memaafkannya, karena dia telah melewati batas dari dirinya. Maka sang ibu meninggalkan sang anak dan menutup pintunya. Lalu sang anak berlari menghampiri sang ibu, namun pintu itu telah tertutup dan anak itu berjerit meminta maaf kepada sang ibu dengan berteriak. Namun Syekh Ibrahim bin Adham saat itu beliau ingin melanjutkan perjalanannya untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di masjid. Saat selesai, Syekh Ibrahim bin Adham pun melakukan ibadah dari masjid. Beliau melanjutkan kembali ke rumahnya dan melihat seorang anak kecil tadi yang tadi terus-menerus yang beliau lihat. Anak kecil itu menangis begitu kencangnya, begitu luar biasanya. Sang anak saat itu dilihat oleh Syekh Ibrahim bin Adham sedang tertidur pulas di depan pintu rumahnya. Tidak lama kemudian sang ibu membuka pintu. Ketika sang ibu membuka pintu dan dia melihat sang anak dalam keadaan posisi tertidur karena begitu lelahnya dia meminta maaf kepada sang ibu. Sang ibu ini langsung menghampiri sang anak dan memeluk dan menangis dengan mengatakan bahwasanya apapun yang kau telah lakukan
yang membuat ibumu marah, sesungguhnya hal itu tidak akan pernah berlaku. Karena apa? Karena statusmu sebagai anak tidak akan pernah hilang. Maka dari itu sesungguhnya ini adalah kesalahan murni, kesalahanku, karena aku tidak pernah bisa mendidikmu dengan sebaik-baiknya. Maka aku akan ampuni segala dosa-dosa yang telah engkau lakukan. Maka Syekh Ibrahim bin Adham pun melihat ke arah langit, dan dia teringat dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala pernah berkata, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Syekh Ibrahim bin Adham pun mengucapkan satu dalil, satu ayat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Katakanlah wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas dari diri mereka sendiri, mereka yang telah aku beri nikmat namun mereka memuji orang-orang lain, mereka yang tiap hari kenikmatan-kenikmatan itu mengalir dariku, namun lisan-lisan mereka tidak pernah memujiku, bahkan mereka datang kepadaku dengan kemaksiatan-kemaksiatan mereka. Sungguh ini adalah perbuatan-perbuatan yang di luar dari batasnya." Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "La taqnatu min rahmatillah." Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya sang anak yang begitu menangis meminta maaf kepada sang ibu, lalu sang ibu memaafkan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki ampunan yang begitu luas. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Maha Pengampun dan lagi Maha Penyayang. Kalau sang ibu mampu memaafkan anaknya karena sang anak melakukan perbuatan dosa yang tidak dimaafkan lalu menjadi maaf kepada mereka, lantas bagaimana kita apabila kita datang ke depan ke hadapan pintu ampunannya Allah Subhanahu wa ta'ala? Tidak akan pernah mungkin hamba tersebut tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya sekarang adalah, sudah seberapa sering kita duduk di pintu ampunannya Allah Subhanahu wa ta'ala? Atau lantas jangan-jangan pintu ampunannya Allah Subhanahu wa ta'ala telah berada di hadapan kita, lantas kita melewatinya karena satu hal keduniaan yang kita cintai? Maka sungguh ini sama dengan redaksi hadis Nabi SAW, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsi. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Ya bani Adam, innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali." Wahai manusia, sesungguhnya apabila engkau datang kepada aku dan berharap ampunanku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya hal-hal yang kau lakukan, dosa-dosa yang kau lakukan selama di dunia, sebanyak apapun dosa yang kau lakukan akan aku ampuni, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala ubali. Dosa yang begitu banyak yang kau bawa kepadaku tidak akan berpengaruh sedikit pun terhadapku. Ya ibn Adam, law balagat dhunubuka ananas samai thumma astaghfartani. Wahai manusia, kalau seandainya engkau datang ke pintu ampunanku dengan membawa dosa yang memenuhi angkasa hingga menuju ke langit, dan engkau ingat kepadaku bahwasanya satu-satunya harapan yang mampu memberikan ampunan terhadap dosa-dosa yang kau lakukan adalah aku, tsumma astaghfartani, dan kau lakukan itu untuk meminta ampun kepada aku, ghafartu laka wala minka wala ubali, maka aku akan mengampunimu dengan sebanyak dosa apapun yang kau telah lakukan. Wala ubali, dosa dan dosa-dosa yang kau lakukan begitu banyak tidak akan berpengaruh sedikit pun terhadapku. Ya ibn Adam, law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani. Wahai manusia, kalau seandainya engkau datang kepada aku dengan engkau membawa bekal dosa yang telah memenuhi satu bumi ini, thumma laqitani, dan engkau tidak sempat untuk meminta ampun kepada aku dan engkau telah mati meninggalkan dunia ini, la tusyriku bi syai'a, namun ketika engkau melakukan kehidupan di dunia dan engkau tidak pernah mensyirikkan aku dengan siapapun, la ataituka bi ghurabiha maghfirah, maka aku akan datang ketika engkau datang menyebut sakratul maut, dan aku akan datang kepadamu dengan membawa ampunan yang setimpal.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, adakah penawaran yang lebih hebat daripada ini? Adakah penawaran yang lebih mahal daripada ini? Adakah penawaran yang lebih mulia daripada ini ayyuhal hadirin? La wallah, tidak ada penawaran sedikit pun yang lebih mulia daripada ini. Karena sesungguhnya apabila seseorang telah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka menjadi makhluk-makhluk mulia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh kehidupan dunia kalian akan dibereskan dan akan dituntaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya urusan dunia kalian telah dibereskan dan dituntaskan oleh Allah Subhanahu wa taala karena cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, lantas bagaimana urusan akhirat kita? Sungguh kemuliaan itu telah berada di hadapan orang-orang mukmin kita. Maka orang-orang mukmin tersebut telah menyerukan kepada kita. Lantas hati kita, maukah kita membuka hati kita kembali dan memasukkan Allah Subhanahu wa taala dalam hati kita? Karena sesungguhnya orang-orang yang telah bersemayam di dalam hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak akan pernah merasakan sedikit pun rasa takut. Mereka akan sering terus-menerus mereka akan sering mengucapkan kalimat-kalimat yang Allah Subhanahu wa taala yang cintai. Dan sungguh mereka yang telah berada di dalam hatinya Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak akan pernah memandang dunia ini sebagai tempat di mana mereka akan menjadikan diri mereka sebagai hal-hal yang paling bermanfaat. Karena sesungguhnya orang-orang yang ada di dalam hatinya Allah Subhanahu wa taala, mereka akan selalu sibuk dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan sibuk dengan diri mereka sendiri, dan mereka akan sibuk dengan mengoreksi diri mereka sendiri, tidak mengoreksi orang lain, tidak mengoreksi tetangga-tetangga mereka, tidak sibuk dengan hal-hal yang berada di berita-berita. Karena kehidupan mereka jauh lebih mengenaskan dibanding orang-orang yang mereka saksikan di dalam TV mereka, di dalam berita-berita mereka. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa-apa yang telah kita lakukan di dunia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk mengampuni segala dosa-dosa kita, dan Allah Subhanahu wa taala tidak matikan kita melainkan mati dalam keadaan husnul khatimah. Dan yang paling terpenting adalah kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk satu gerbong bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة مسبحة بكرسيه فقال أيها من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم أجمعين وعن الصحابة أجمعين والتابعين
وتابع التابعين ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا غافر الذنوب والخطيئات يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك خيرك ما سألك منه عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك مما استعاذك منه عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم فاسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.